beliau ini. Tata, di bawah ada yang nanya. Di bawah ada yang nanya, Ustaz jelaskan Mazmur 91 ayat 8 katanya. Waduh, ya Alfi aja jelasin. Itu Surah Alfi kurang merdu. Males saya kalau ada dautannya nanti. Enggak, Ustaz, dalil yang orang. Alfi aja saya mau naikin orang. Dalil yang ini loh. Ini siapa nih? Abdul Wahab, Bang iya, Abdul Wahab. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Nggak, nyimak aja Ustaz ini ya, dari Ternate. Oh, jauh abang ini Ternate, Bang? Iya, di sini sudah jam 2.52. Kenapa belum tidur, Bang? Nggak, saya biasa dengar itu Komali ini ya. Nanti kesiangan abang Natalan. Oh, saya Muslim. Iya. Nggak ada kayaknya Kristen tat. Tidur cepat mereka kayaknya saat Tata. Oh iya, turunkan saja Ustaz. Halo. Iya Bang, maaf Bang. Oke, ya. Assalamualaikum. Bang Abdul Wahab namanya ya. Ini ada Uncle juga, Uncle Sam. Uncle Sam. Oh, kedengaran suara ngorok tipis dia. Macam mana nih Ustaz Tata? Iya. Kenapa gitu Ustaz Tata diberikan lawan diskusi di Komal-Komal yang kurang gitu Ustaz? Tidak adil sekali Ustaz. Kurang makan. Kurang makan gitu kan. Ini ATM. Mana? Dana, Bang Dana. Halo Bang. Iya, halo Bang. Selamat malam abangku. Memang request naik kan Bang, bukan kepencet kan Bang? Kepencet tadi Bang. Oh, kepencet juga. Kepencet Sat. Dominic. Ini online Dominic. Dominikus Minggu 6. Dominikus NTT. Ada juga suaranya start. Ini juga Mas Erwin, awas musik. Iya, masuk ya suara musiknya ya. Sorry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erwin naik ke atas kepencet atau memang sengaja request Bang? Request, akhi. Oh, request ya. Ini Dana juga request tapi dipanggil nggak ada suara dia. Bang Dana? Ya Bang. Abang request atau kepencet Bang? Mau aja Bang. Mau dengar aja Bang. Oh, dengar aja. Ada yang ingin disampaikan nggak Bang? Tadi kan saya nyimak nih ibaratnya perbincangan Pak Ustadz Tata tadi itu ibaratnya kenapa sih nabi-nabi itu dibunuh sama bangsa Yahudi. Oh, belum dapat ya poin alasannya kenapa ya? Ya sebenarnya sih sudah ada alasannya Bang, tapi ya saya dengar aja narasinya Pak Ustadz Tata nih kayak gimana gitu loh. Soalnya kan ibaratnya pemahaman di ajaran Kristen kan ibaratnya nggak diterima sama Yahudi.
Nah, bangsa Yahudi kan pada saat itu, zaman itu kan bebal bang. Nabi Zakaria aja dibunuh bang gara-gara bang. Bangsa Yahudi nyembah berhala bang. Selain Allah. Oh, Bang, dan ini Alfi konfirmasi dulu, Islam atau Kristen, Bang? Kristen bang. Oke, baik. Nah, Ustaz Tata, Saudara Dana ini bertanya, Ustaz, kenapa sih para nabi itu dibunuh oleh orang Yahudi, Ustaz? Saya pakai dua Bible ya, dua kitab ya. Kalau dalam Al-Quran alasannya bahwasannya mereka ini memang suka membunuh para nabi yang mereka ingkari. Ya, Allah mengutus Isa. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, tidak sesuai yang Israel inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Seperti Zakaria, kan dia ngaku nabi itu. Begitu juga di dalam Matius 23, 30, 34, 35. Berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ada di Taurat separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Benar. Jadi alasannya Yesus dibunuh apa? Ya karena dia nabi yang tidak sesuai dengan keinginan Israel. Enggak bang, dia kan Mesias bang yang ibaratnya dijanjikan di perjanjian lama. Iya, Yesus itu ngaku Mesias sudah, tapi menurut Yahudi tidak sesuai dengan kitabnya mereka yang mereka ketahui. Mereka sudah mengetahui bang, tapi ibaratnya kayak gini loh. Saya analogikan kan, ibaratnya Yesus itu kayak mengaku Tuhan. Aku Tuhan, sembahlah aku Mesias, aku yang diperintahkan Allah Bapa datang untuk menyelamatkan kalian. Sembahlah aku, ada bunyi gitu. Hah? Di mana ada data kayak gitu itu? Kan Yesus Mesias bang. Saya Iya, Mesias itu menurut keyakinan Yahudi Tuhan apa bukan? Tuhan bang, juru selamat bang. Bukan bangku. Mesias juru selamat bang. Nih Sat, Iya, kalau juru selamat ya bukan Tuhan. Dikit Sat, di dalam gini ya bangku. Di perjanjian lama ibaratnya di kitab Yahudi, Mesias itu penyelamat bang. Enggak bang, enggak. Kalau Kristus yang Ibraninya Mesias itu disebut sebagai Masyah, dimasukkan definisi artikel Hamasyah. Itu enggak hanya dimiliki oleh Yesus bang. Harun atau Aharon itu juga punya gelar itu. Bahkan dia punya gelar Kohen juga atau imam. Aharon hak Kohen Hamasyah. Harun imam yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi bang. Alfi bisa berikan datanya sama abang bahwa itu tertulis juga di kitab abang. Bukan juru selamat abangku. Benar. Kalau namanya Mesias, tapi ibaratnya ini Mesias yang diurapi. Enggak bang, juru selamat di dalam Hebrew itu kan Mosya, akar katanya Yasha, sedangkan Masyah itu akar katanya Masaha. Itu berbeda bangku. Nah, Alfi nggak mau terlalu dalam membahas itu karena mungkin terlalu berat. Tapi Alfi akan memberikan sedikit kamu saja dari LAI punya ya. nih. Nggak masuk kan suara lagunya kan? Dekat rumahku banyak orang Kristen soalnya. Ini Bible ya, TB2 yang Alfi pakai, LAI punya. Di sini kalau kita buka, Mesias itu disuruh lihat ke Kristus. Nah, kita balikkan nih. Kristus, terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyah atau Mesias, artinya yang diurapi abangku. Yang diurapi bukan hanya Yesus kan? Sepakat kita kan? Para nabi, para nabi-nabi Yahudi itu semuanya rata-rata diurapi. Aharon, Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Makanya gelar Yesus ada dua bang, sebagai imam yang diurapi dan sebagai Tuhan segala bangsa, raja itu bang. Di mana sih bang Yesus mengaku sebagai Tuhan? Alfi pengen tahu bang. Nggak ada dia mengaku Tuhan bang. Dia Tuhan. Ibaratnya kayak Tuhan tanah. Lain Tuhan.
Tuhan, guru, Tuhan, imam. Abang, oke. Nomor strong 5546 nih abang ya. Alfi akan membukakan dari Bible Hub. Apa sih arti Kristen itu pada leksikon 5546 ya. Kristen yang di dalam kisah para pewarta 1126. Nih bang ya. Christianos ya, yang diartikan sebagai a Christian, a follower of Christ, pengikut Kristus. Di dalam kisah 1126, kisah 2628, 1 Petrus 4:16, Christianos atau Kristen ini definisinya, the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Ini kalau kita terjemahkan, ini adalah nama yang pertama kali diberikan kepada penyembah Yesus. Nama tersebut Kristen ya. Nama tersebut pertama kali diberikan kepada para penyembah Yesus oleh bangsa kafir atau Gentiles, ini non Yahudi. Nah, sesuatu yang disembah ya, tujuan penyembahannya itu kepada Tuhan atau kepada Tuhan, Bang? Kepada Tuhan, Bang. Sementara abang tadi menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, nggak ada Yesus menyatakan dia Tuhan, tapi Tuhan. Abang bilang, oke, saya hargai itu. Namun di dalam leksikografinya pun Kristianos itu atau Kristen itu penyembah Yesus, Bang. Iya benar, Bang. Ibaratnya gelar Kristiani itu penyembah Yesus, Bang. Pengikut Yesus. Penyembahan itu diberikan kepada Tuhan atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan, Bang. Yesus itu Tuhan. Iya, Bang. Tapi kan ibaratnya abang saya murid-muridnya, pengikutnya pada saat zamannya Yesus, mereka sebut Tuhan, guru. Guru, Tuhan. Orang yang diurapi, Mesias. Terus pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Tuhan atau Tuhan, Bang? Tuhan. Tuhan, Yesus nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Yesus nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Terus kenapa dituhankan? Kalau dia mengaku Tuhan, saya nggak sembah dia, Bang. Contoh kayak gini. Saya Yesus, saya Tuhan, Juru Selamat kalian. Sembahlah aku, sujudlah kepadaku. Ini mantap nih, Ustaz. Otomatis saya nggak sembahlah kalau dia gitu, Bang. Ini mantap ya kawan-kawan ya. Aku Alfa dan Omega. Aku ada sebelum. Enggak, Bang. Alfa dan Omega itu abang harus tahu itu ngambilnya dari mana sih? Yesus sendiri yang bilang, Bang. Iya, Alfi tahu, Bang. Yesus Bang, sendiri yang bilang, Bang. Sebelum eksistensi Yesus, Bang, ya, di dalam historical religion, ya, Janus itu Roman god, dewa Romawi of Alpha and Omega, Bangku. Gak cuman Yesus, abangku. Sebelum eksistensi Yesus di abad pertama, ya, pada era Helenistik, pagan-pagan Romawi, Janus. Bang. Alpha itu huruf pertama Yunani, Omega itu huruf terakhir Yunani. Bahasa Alpha, Indonesia, beta. Alpha, Bang. Diartikan ke Indonesia, Bang. Diartikan ke Indonesia gimana sih? Alpha artinya. Alpha itu huruf A. Ya. Alpha itu huruf A. Terus Omega itu huruf O. itu arti bahasa Indonesianya. Nggak tahu. Saya bukan orang nyanyi. Terus enggak, Bang. Kalau abang menyatakan Yesus itu menyatakan diri sebagai Alpha dan Omega, enggak juga, Bang. Janus pun juga dikenal eksistensinya oleh pagan-pagan Romawi sebagai Alpha dan Omega juga. Bahkan Apollo pun juga saya bisa buktikan. Tapi Ya, satu aja dulu. Benar. Nggak salah ibaratnya data-data Bang Alfi ini. Iya. Yesus makanya menyebut Alpha dan Omega pas ditanya sama rabi-rabi Yahudi, Bang. Makanya itulah bangsa rabi-rabi itu murka. Dia menyamakan dirinya sebagai ibaratnya menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana Yesus menyamakan diri sebagai Tuhan? Aku dari tadi nih nanya ini. Itu, Bang, kata-katanya, Bang, Alpha dan Omega, Bang. Dia, Bang, makanya orang marah, Bang. Makanya dia disalib, Bang. Loh, Yesus bilang Alpha dan Omega. Yesus emangnya orang Yunani? Bukan Yunani, abangku. Loh, kenapa Yesus ngomong Alpha dan Omega kalau gitu? Itu kan huruf Yunani. Itu huruf Yunani, abangku. Tapi kan Iya. itu
gini loh, pada saat ibaratnya pencatatan Alkitab, penulisan Alkitab, Israel itu pada saat itu ada di bawah pemerintahan Yunani, Bang. Abang pernah, aku kalau bahas terlalu tinggi nih. Tapi kalau misalnya ibaratnya bahasa yang digunakannya itu bahasa Ibrani, Bang. Tapi pada saat penulisan itu digunakan penulisan Yunani, Bang, karena bangsa Israel itu dijajah sama bangsa Yunani pada saat itu. Di dalam di dalam Semitic religion ya, agama-agama Semitic itu tuh huruf-huruf yang digunakan sebagai original text itu memiliki geometria numeral atau value atau nilai suatu huruf terhadap angka. Nah, abang simak ya baik-baik ya. Huruf Ibrani ya, mulai dari Alef sampai Taf itu ada 22 huruf. Ya, perhatikan ya. Huruf Alef sampai Taf itu 22. Sementara Yunani itu memiliki 24 abjad. Ya, 24 abjad. Huruf Alef memiliki angka 1 dan Taf itu memiliki angka 400 di dalam gematria numeralnya tuh. Saya bisa tunjukkan data tapi saya prolog dulu. 400 yang ada pada huruf Taf. Sementara huruf Alpha pada huruf Yunani memiliki angka 1 dan Omega itu nilainya 800, abangku. Iya, terus intinya loh, kalau Yesus, Bang, ya, abang bilang nggak ngomong menggunakan bahasa Yunani, tapi dialih bahasakan kepada Yunani, itu udah pembengkokan nilai suatu huruf yang diucapkan oleh Yesus. Kalau Yesus memang mengucapkan pada saat itu menggunakan huruf bahasa ibunya. Nah, maaf nih ya terlalu tinggi, tapi ya Yesus mengucapkan huruf Yunani yang sebanyak 24 huruf, abangku. Gini, Abang. Kalau enggak orang Yunani, Yesusnya terus kenapa dia bisa ngomong huruf Yunani itu? Itu pada saat saya bilang, Bang, ibaratnya yang nulis itu siapa, Bang? Bukan Yesus, Bang. Bukan Yesus yang nulis, Bang. Pada saat itu, Bang, murid-muridnya, Bang, ibaratnya mencatatnya. Iya, Yohanes yang mimpi di Pulau Patmos kan. Nah, saya analogikan kayak gini, Bang, ibaratnya pada saat sekarang kan bahasa negara Inggris itu kan pernah menjajah hampir seluruh benua, sebagian benua. Nah, kenapa ibaratnya bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional? Karena dia pernah memiliki sebagian wilayah benua, Bang. Bang, Indonesia dijajah. Tapi kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia, Bang, bahasa Inggris itu artinya juga beda, Bang. Tapi maknanya tetap sama, Bang. Bang, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, nggak pernah Indonesia itu tunduk kepada bahasa Belanda, itu pertama, Bang. Terus pencatatan sejarah yang dituliskan terhadap sejarah bangsa Indonesia dijajah itu nggak ada dituliskan dalam bahasa Belanda, bangku. Saya bilang menganalogikan bahasa Inggris kenapa jadi bahasa internasional, Bang. Sama pada saat zaman itu, Bang, bahasa Yunani sama kayak bahasa Inggris apa? Iya, lingua franca. Tahu, paham lingua franca. Tapi secara nggak langsung secara nggak langsung nih, perhatikan ya. Baik Yesus dan para muridnya itu tunduk terhadap penjajah, abangku. Iya, Abang, karena Yesus iya, Bang, karena pada saat itu ibaratnya Yesus itu malah mengajarkan ibaratnya hormatilah ibaratnya pemimpin yang pada saat ini, ibaratnya pada saat Yesus. Hormati pemimpin ini Anda tersirat kan hormati penjajah gitu. Yunani itu penjajah atau pemimpin? Coba, ini nih bahaya nih, logical fallacy nih. Yunani, orang-orang Romawi yang menjajah pada era kejayaan Yesus, ya. Gini, Bang, Yesus pemerintah atau penjajah? Simple. Penjajah, tapi pada saat itu sudah berapa abad, Bang, dia menduduki Israel, Bang. Penjajah atau pemerintah? Simple. Jadi pemerintahan di sana, Bang. Penjajah diangkat Tuhanmu jadi pemerintah. Israel itu beratus-ratus tahun, Bang. Iya, Bang. Belanda juga menduduki Indonesia ini beratus-ratus tahun, abangku. Iya, abangku. Jadi Belanda itu bisa kita katakan sebagai pemerintah gitu.
analogi ibaratnya bang. Oh, nggak bisa bang, penjajah. Abang tahu nggak ibaratnya bangsa Belanda itu bukan negara Belanda. Penjajah dibilang Amirul Mukminin, coba. Cemana? Bukan negara Belanda yang menjajah kita bang, perusahaan Belanda VOC yang menjajah kita bang, bukan negara Belanda tapi perusahaan bang, dari Belanda. dia kesini bawa bendera nggak bang? Enggak, dia bawa kesini nih. Oh enggak abangku. Bang. Karena tidak diakui bang. Coba diakui bang, ibaratnya sama dengan negara Belanda bang. Oi. Untuk bang, sebuah pemerintahan sini bang. Tapi perusahaan VOC, perusahaan VOC yang Anda katakan sebagai perusahaan bukan negara yang menjajah. Mereka bawa bendera yang nggak kesini. Enggak bawa bendera bang, itu. Oh, terus ya. Anda pernah nonton film kemerdekaan RI nggak sih? Pada saat bendera Belanda itu merah putih biru, yang birunya disobekkan tersisa merah putih, itu Anda nggak pernah nonton ya? Saya bilang abang itu yang menjajah kita itu. Aduh, ya ampun, bang. Bendera perusahaan bang. Dia menyewa bang tentara Belanda bang pada saat itu di negara Belanda sekutu sama Inggris bang. Jadi sulit ya kalau penjajah jadikan pemimpin ini ya. Inggris menyuruh Belanda ibaratnya menempatkan tentaranya di Indonesia bang. Kebetulan VOC bang. Pas sekali lah Bibel itu kepanjangannya bimbingan Belanda memang. Bukan bimbingan Belanda bang, emang benar bang. Abang yang katakan itu benar bang. Penyebutan bendera Belanda itu memang benar bang. Tapi lihat historinya bang, historikalnya kayak gimana bang. Bukan negara Belanda yang menjajah kita, tapi perusahaan Belanda, yaitu VOC bang. Jadi kita balik ke topik nih. Sekarang yang nyolong Alfa dan Omega itu Yesus nyolong punya Janus atau Janus nyolong punya Yesus nih? Bukan nyolong bang, emang ibaratnya tulisan kayak gitu bang. Pada saat itu pemerintahan emang Yunani bang. Loh, kok nggak nyolong sih? Pada saat itu bakunya bahasa Yunani bang. Kok tiba-tiba nggak nyolong sih? Ini dua orang yang punya gelar Alfa dan Omega loh. Nah, siapa nih pemilik sesungguhnya original kepemilikan gelar Alfa dan Omega? Siapa yang OM nih atau KW1, KW2 dan seterusnya? Gini bang, ibaratnya kan bahasa Yunani kan penyembahan dewa-dewa. Nah, berarti Yesus tuh dianggap dewa juga. Dewa-dewa Alfa dan Omega. Makanya iya. Penyerapan katanya ibaratnya pada saat itu kan bahasa bakunya bahasa Yunani pada saat di Israel bang. Berarti menurut penulis kitab Apokalipse Wahyu, Yesus itu dewa-dewa Yunani. Awal dan Omega, awal dan akhir bang? Enggak bang, awal dan akhir itu Arkeketelos. Lah, nih bang, abangku, nih Greek Bible bang ya, the online Greek Bible ya, aku bawakan sama abang. Kita pergi ke Revelation atau Apokalipse. Saya tunjukkan nih. Itu 1:8. Aku habis nih Ustaz Tata semoga masih ya Ustaz ya. Alfi kalau yang kayak gini nggak bisa Ustaz. Di dalam Revelation atau kitab Apokalipse Yohanes pasal pertama butir ke-8, ego eimi to alpha ke to omega lege kurios hoteos hoon kai hoen kai ekomenos ho pantokrator. Lalu di dalam 22:13 nih, Wahyu 22:13 kalau nggak salah aku tuh. Di sini ego to alpha kai to omega ho protos kai ho es kitos he arke kai to telos. Iya, telos. Nah, the beginning and the end itu. Nah, itu kan makanya arke kai telos abang. Bahasa Yunani diartikan ke bahasa Inggris apa bang? Sama nggak? Enggak, Alpha dan Omega ini tetap Alpha dan Omega, nggak ada diartikan sebagai awal dan akhir. Sama nggak? Alpha dan Omega. Bahasa Indonesia Alpha dan Omega apa bang? Mana ada bahasa Indonesia Alpha dan Omega? Itu kan bahasa Ibraninya. Ada bahasa Inggris. Mana ada Ibrani bang? Ini Greek Yunani abangku. Iya. Yunani. Bahasa Yunani. Terus ada bahasa Inggris. Terus Alpha itu penyebutan huruf Yunani kepada huruf A. Omega itu diartikan ke bahasa Indonesia apa bang? Ya A dan O.
A dan O doang. A dan O. Bukan, coba buka kamus KBBI bang. Kok KBBI? Arti alfa dan omega. Google sendiri aja bang. Arti ke bahasa Indonesia bang. Kok ke KBBI sih? Alfa dan omega itu huruf Yunani. Perginya ke KBBI. Cemana ini? Jangan cocok logi bang. Cari Google bang. Alfa dan omega itu bang. Ketik aja bang. Arti Indonesia, arti bahasa Indonesia. Tunggu. Abang mencari makna huruf Yunani kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu diajarin siapa bang? Lugat Tambunan? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Apa? Dulu bang. Ada nggak? Nggak ada. Coba lihat. KBBI Web, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alfa dan Omega. Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Maksud saya Google bang, di Google bang. Loh, Anda bilang tadi KBBI, gimana sih? Udah nyuruh-nyuruh. Sorry bang, maaf, salah. Alfa tuh huruf A bangku. Di Google. Bang. Omega itu huruf O. Ya, makanya diartikan ke bahasa Indonesia bang. Coba deh Google bang, artinya bang. Hah? Bang, kalau abang coba membuat enggak bang. Aku nggak bisa nih dibodoh-bodohin kayak gini abangku. Bang. Bukan dibodoh-bodohin bang. Enggak. The first and the last itu hoprotos kaiho escitos. Bukan alfa dan omega bangku. Hoprotos. Ya. Alpha First, the first and the end. First itu protos abangku, bukan alfa. First itu Yunaninya protos. Allahu Akbar ya Karim. Hanya kepada Allah gue ngadu. Bang, abang sering ke gereja kan? Bentar saya cari bang. Di Google bang. Bang, kalian 20 kali ke gereja tuh ngapain aja sih bang? Aku pengen tahu gitu. Kon Kristen ini 20 kali ke gereja tuh ngapain aja sih? Diajarin gak sih baca-baca beginian? Coba ada nggak teman-teman Kristen yang 20 kali ke gereja, 2 kali aja diajarin baca-baca beginian, ada nggak sih bang? Bang jujur aja bang, jujur bang. Google aja. Nggak, ada nggak gereja mengajarin baca-baca beginian bang? Ya nggak ada lah bang. Loh, Kapan dia cari kayak gitu bang? Kapan kayak dia cari bang? Kapan tinggal di Indonesia bang? Jadi kalian selama ke gereja tuh baca subtitle doang tiap sekolah minggu? Iya bang. Waduh. Ya kenapa ibaratnya hadis ada ibaratnya bang. Bahas anunya apa? Terjemahannya bang. Al-Quran terjemahannya bang. Coba deh. Abang pernah melihat Al-Quran dicetak full terjemahan nggak bang? Lah banyak bang di Google nih bang. Mana Al-Quran full terjemahan mana? Maksudku ada. Iya. Ini kan kitabmu, Ini full subtitle semua nih dari awal lembarannya kosong, terus tiba-tiba Alkitab terjemahan baru edisi kedua, ya kan? Dari halaman kejadian pertama nih subtitle semua. Nih subtitle semua nih terjemahan semuanya kan. Makanya pernah nggak Al-Quran dicetak kayak gini bang? Kan ibaratnya bahasa Yunani. Nah, enggak bang. Pernah nggak Al-Quran dicetak? Enggak simple. Ada nggak Al-Quran dicetak ya full terjemahan kayak gini bang? Pernah lihat nggak bang? Aku pengen tahu dong. Gak ada bang. Gak ada. Full terjemahan gak ada bang. Nah, kenapa kitab kalian full terjemahan kayak gini? Ya karena kami bahasa Indonesia bang. Menggunakan bahasa Indonesia bang. Yesus saja bahasa Yunani. Yesus bahasa Yunani bang. Dia tinggal di Yunani bang. Kan memang Yesus itu orang Yunani. Nah kan diakui artinya kan. Diakui. Yesus itu ternyata orang Yunani guys. Simple. Bukan Yunani. Lah, abang mengirim opini lagi bang. Bukan Yunani. Abang sendiri kan pernah. Abang sendiri yang bilang tadi. Yesus itu bang, dari bangsa Israel bang, Yahudi bang. Abang dari mana Yesus itu orang Yahudi bang?
Ya iyalah bang. Ibaratnya dia mengajar di rumah-rumah ibadah Yahudi bang. Di mana dia ngajarin rumah-rumah ibadah Yahudi? Di rumah-rumah ibadah Yahudi bang. Hah? Dia menginjil. Injil apa yang dibawa dia? Hah? Dia melakukan penginjilan. Injil apa yang dibawanya? Emang udah ada Injil di zaman dia? Ada bang. Mana dia barangnya? Itu kitab yang sudah ada bang. Hah? Kitab ini? Kitab ini? Iya bang. Kitab ini udah ada di zaman Yesus waktu di bumi. Perjanjian lama bang. Oh. Iya bang, benar kan? Emang perjanjian lama itu Injil? Hah? Baru tahu aku Kejadian ini Injil. Ini kelima kitab Musa ini Injil gitu. Iya bang. Baru tahu aku guys. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini Injil. Iya sama ini bang. Injil apa? Injil yang mana bang? Injil menurut abang yang mana bang? Versi apa? Injil itu yang mana? Di dalam iman kekristenan yang disebut sebagai Injil itu ada 4 tulisan. Ini dia barangnya. Kelihatan kok. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini yang disebut sebagai Evangelion Kanonikal atau Injil kanonik. Injil yang dikanon. Makanya tadi aku tanya abangku, bang 20 kali ke gereja ada nggak sih diajarin kayak gini? Diajarin baca aja nggak ada. Ya nggak ada bang. Benar bang, itu Injil bang. Injil yang dikanonkan bang. Tapi pada Injil yang ibaratnya pada saat zaman Yesus bang, Injil itu perjanjian lama bang. Hah? Itu ilmu dari mana? Emang bang. Kalau Injil kan abang mengimani Injil juga bang sebagai ibaratnya kitab pendahulunya Al-Quran bang. Yang abang imani Injil sekarang yang mana bang? Bang, yang abang imani Injil sekarang yang mana bang? Saya tanya. Bang, yang dikatakan sebagai kitab Injil. Iya, ini mau ku jawab. Iman itu yang mana? Ini mau ku jawab. Kami simpel, Bang. Kitab Injil yang dikatakan diberikan kepada Nabi Isa, kita ulas satu-satu ya bahasanya. Kitab itu berasal dari bahasa Arab, punya akar kata kataba. Kataba artinya ketetapan abangku. Nah, kutiba itu artinya fardun, kewajiban. Kataba ya, ketetapan ini nggak harus berupa suhuf, nggak harus berupa lembaran-lembaran. Kami bisa nih menjelaskan ini. Lalu kita masuk ke kata Injil. Injil itu punya akar najala, al-injilun. Injil yang abang imani itu yang mana abang? Loh, abang nanya yang mana? Yang sama Nabi Isa lah. Yang Nabi Isa ibaratnya pada saat itu mengajarkan murid-murid sama bangsa Israel itu Injil yang mana bang? Oh bang, dia melakukan pengajaran secara oral lah bangku. Ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan secara oral tuh, secara lisan, pengajaran lisan dia. Nggak pernah. Wah, ya ilmu dari mana bang? Loh, makanya tadi aku terang gini bre, kalian mengadopsi diam ya. Kalian mengadopsi kata kitab, tapi kalian nggak tahu definisi kitab itu apa. Loh, Injil yang abang iman itu mana? Kalau ibarat setahu apa anda dengan kata kitab? Akan Yesus ibaratnya mengajar secara oral. Enggak, saya adalah orang yang membedakan Yesus dan Nabi Isa. Yesus kamu orang yang Yunani. Ya makanya saya tanya, Injil yang abang iman itu yang mana? Loh, iya yang disampaikan secara oral. Terus kitab secara oral. Ya diam ya. Kitab itu bahasa Arab, punya akar kata. Perhatikan ya, kitab itu punya akar kata. Abang iman itu mana? Jangan yang oral. Loh, Anda nanya, kalau Anda bilang oral itu nggak ada, Torah itu ada versi CBLP-nya. Torah lisan tuh ada bre. Taurat itu nggak cuma 10 mitzvot Torah, 10 hukum Taurat yang di kitab kalian tuh aja. Torah benar bang. Torah CPLP itu apa kalau bukan Torah oral itu? Berarti itu Injil yang abang imani.
Oh bukan, itu Taurat, Coach Lo. Itu Taurat. Nah itu makanya saya tanya, itu yang diajarkan Yesus bang. Itu yang dibawa Yesus bang. Oh sejak kapan? Itu yang diajarkan pada saat itu. Yesus mengajarkan pada saat itu bang. Pakai Torah bang. Pakai Injil itu bang. Anda coba jelaskan dulu, kitab itu kan dari bahasa Arab. Coba jelaskan akarnya apa, jelaskan nanti perubahan-perubahannya, derivasinya. Itu berubah menjadi apa? Enggak. Anda itu yang mana abang? Anda minta menjelaskan saya soal rumusan aljabar, tapi saya tanya dulu, kabataku Anda tahu nggak gitu? Simpelnya begitulah kalau di ilmu matematika. Nah sekarang Anda menanyakan kitab yang diimani oleh umat Islam. Sekarang biar nggak makin jauh pembahasannya, itu tinggi bre. Bukan Al-Injil, Al-Injil atau kata Injil itu berasal dari bahasa Arab. Itu punya akarnya Injilo. Memang Injil. Najala. Penyerapan bahasa Arab bang, kayak bahasa ya Indonesia. itu artinya diturunkan. Nah gini bre, kalian dapat dari mana kata Injil? Coba kalian dapat dari mana kata Injil? Ya kan ibaratnya dapat dari mana? Dapat dari mana? Penyerapan dari bahasa Arab ke Indonesia bang. Loh, evangelion itu artinya kabar baik. Kabar baik di dalam Al-Quran itu Bashar, bukan Injil. Ya makanya saya tanya, Injil yang abang iman itu yang mana abang? Oh bre, kalau pengajaran secara oral Anda tanyakan itu mana? Itu dari mana sih? Nah, macet. Kok macet? Nah, macet. Gini ya. Anda minta menjelaskan kepada saya penjelasan pengajaran secara oral tuh. Nah, iya berarti abang mengakui Nabi Isa mengajar secara oral. Loh jelas. Secara tidak langsung. Oh jelas. Oral memang, bukan kitab, bukan Isa buku dia. Secara oral. Jelas. Oke. Terus menurut Anda dia bawa apa? Bawa buku gitu? Kan abang akan ibaratnya agama Anda kan Islam. Nah, kitab Anda Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu kan mengimani Injil, Zabur, Taurat, ya kan? Nah, Injil yang abang imani itu mana abang? Loh sama Nabi Isa. Nah, sekarang yang Nabi Isa yang menginjil Injil yang dipakai Nabi Isa itu yang mana bang? Loh sama dia lah dibawanya. Izin bang, Rasul. Macet. Beda gini bre, iya dia nggak bisa bedakan mana kitab mana mushaf bre. Yang kau lihat sekarang di depan aku nih itu mushaf. Ini mushaf, akar katanya suhuf, itu artinya lembaran-lembaran yang dibukukan, itu mushaf. Dah. Sedangkan kitab, makanya tadi ku katakan kitab itu punya akar kata kataba, artinya ketetapan. Kitab itu nggak harus suhuf. Kitab itu nggak harus lembaran-lembaran, bre. Saya bukan tanya kitabnya bang, Injilnya abang dari tadi. Saya masuk sedikit Alfi. Wah capek Sat. Jadi gini, Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Kemana yang disampaikan itu? Hilang. Karena Yesus ditolak oleh umatnya. Ngapain dihafal? Wong mereka menolak kok. Makanya di seluruh dunia dia akan tahu orang Kristen. Coba, Bang, kalau Nabi Muhammad kan mengatakan apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan wahyu. Mana wahyu itu? Yaitu 30 juz itu. Al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, fatih, al-ahab. Coba, sekarang saya nanya ke abang. Pertama kali yang Yesus sampaikan, sebab segala firman yang ku sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Coba, pertama kali yang Yesus sampaikan gimana bunyinya? Bisa jawab? Macet. Nah, kalau kamu nanya ke Islam, jangankan 114 surat kami hafal itu. Nah, kalau saya nanya ke Kristen, jadi jangan nanya mana Injil yang Yesus terima. Loh, kan Yesus ditolak oleh umatnya. Siapa yang tolak bang? Nah, sekarang kamu jawab. Pertama kali yang Yesus sampaikan gimana bunyinya? Wah, saya sudah lupa itu bang. Ya bukan lupa, memang nggak ada, hilang udah. Lah, bukan hilang bang. Nah, coba mana?
Boleh saya cari bang, Google dulu bang. Oh silakan, nggak mungkin Saya nemu. bukan Kristen yang bang. Iya. Itu, bang. Saya cuma jemaat aja bang. Iya, silakan cari. Gimana bunyinya? Jadi karena ditolak oleh umatnya, tidak ada yang hafal, akhirnya muncul menjadi buku sejarah. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu sejarah tentang kelahiran Yesus mulai lahir sampai mati di salib. Itu kalau dalam Islam bukan kitab suci, Sirah Nabawiyah menceritakan Nabi Muhammad mulai lahir sampai wafat. Kalau kitab suci itu perintah, larangan, syariat, akidah, akhlak. Seperti Al-Quran, Taurat, larangan makan makanan yang halal, yang haram. Perintah, syariat. Nah itu kitab suci. Gitu. Mungkin dia pikir Ustadz, Yesus itu turun bawa mushaf. Nah, pertama kali ibaratnya Yesus mengatakan ibaratnya menginjil, ibaratnya pakai di Matius 4 ayat 17 bang. Gimana bunyinya? Tobatlah, bertobatlah. Jadi pertama kali yang disampaikan langsung suruh tobat gitu. Iya bang. Matius satunya gitu kan, itu tampil di Matius. Ya, iya bang, karena disuruh bertobat langsung bang. Loh langsung. Yesus menerima wahyu, isinya bertobatlah, langsung gitu. Pertama kali. Siapa menerima wahyu bang? Gak ada menerima wahyu Yesus. Sebab coba wahyu itu apa? Firman Tuhan, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Tapi ayatnya nggak turun bang. Itu melalui Yesus langsung bang. Nggak ada melalui wahyu bang. Loh, langsung gimana? Tuhannya kan di langit kan, Matius 18:19. Bapakku di langit. Yesus di dunia mengatakan. Ibaratnya beda kan. Yesus itu mendengar apa enggak ketika menerima wahyu? Ibaratnya kami Kristen mempercayai Tritunggal bang. Ya makanya Tritunggal kan ada kata kita. Yang saya bahas, apakah Yesus mendengar wahyu itu? Kalau Nabi Muhammad kan mendengar dari mereka. Kalau Yesus mendengar nggak firman yang diterima itu? Makanya Yesus nggak mendengar bang. Makanya dia bukan nabi bang. Yang saya tanya, Yesus mendengar firman Tuhan nggak? Hah? Konteksnya pada saat ibaratnya dia ngomong pertama kali gitu. Ya pertama kali apa yang dia sampaikan? Apa bunyinya? Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama kali yang Nabi Muhammad terima. Nah itu nabi bang. Nah kalau Yesus bang. Yesus Tuhan bang, makanya disuruh tobat bang duluan bang. Oke. Sekarang gini ya, Yesus ini nabi bang. Mana datanya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21 ayat 10. Apa itu bang? Artinya apa bang? Nabi dia. Apa contohnya satu ayat saja? Oke. Ini ya sekarang ketika Yesus ditolak ya. Ketika Yesus ditolak, diusir dari tanah kelahirannya, lalu dia mengatakan dalam Matius 13:57, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat tinggalnya. Pantas mereka mengusir aku, memang aku nabi. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Yohanes 4:44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Lalu pengakuan masyarakat juga bang. Matius 21:10-11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yohanes 6:14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lukas 24:19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang Nabi. Yohanes 4:19. Kata para perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku Tuhan, bahwa engkau seorang nabi. Itu masih banyak ini. Masa Yesus ditolak sebagai nabi sih sama Bang Dana ini? Rusak. Mana dia ngopi, Sat?
Enggak, dia buka data dia. Enggak tahu Bible dia. Bener bang, ayatnya tadi uang 1 bang, dan cepet-cepet lah bang. Aduh, Kasihan bang, mau googling dulu dia. aduh sakit. Tadi bang. Satu Oke, tampil. Matius 21 aja. Matius 21 10 sampai 11 coba. Nah, Alfi tampilkan aja satu data yang mungkin nggak bisa ditolak ini, Ustaz. Nih, Oke, Bang. thank you bang, tampilkan bang. Thank you. iya Bang Dana, bentar ya. Gimana mau diskusi kayak gini Bang? Maklum bang, satu HP bang. Oke. Ini Bible Abang, benar? Benar bang, Oke, LAI punya ya, sama ya terbitan kita ya. benar bang. Nah, aku nggak usah pakai dalil, kita ke kamus langsung. Di sini ada keyword nabi, orang yang dipanggil dan diutus Elohim untuk menyampaikan firman-Nya. Di sini ada nama-namanya seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, Yesus dan Yohanes Pembaptis pun disebut nabi. Matius 11:9, Lukas 24:19. Macam mana Bang? Yesus nabi atau enggak Bang? Oh, benar bang, benar. Nah gitu abangku ya, jadi jangan ditolak abangku. Nah sekarang Benar bang. Dia Yohanes- sebagai nabi, sebagai Tuhan bang. di Yohanes 17:8, segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah Yesus itu mendapat penyampaian firman dari Sang Bapa yang ada di langit. Nah apa firman pertamanya? Itu pertanyaan Ustaz Tahta tadi. Silakan jawab tuh. Apa firman pertamanya? Kalau Nabi Muhammad kan jelas Iqra, wis mantap. Surat cinta pertama kami itu disuruh membaca bang. jadi yang salah itu gini, Yesus seorang nabi juga Tuhan. Ya gak nyambung bang. Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Sedangkan wujud tertinggi menurut Yesus Allah Bapa yang mengutus lebih besar, lebih tinggi daripada utusan. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Jadi wujud tertinggi yang disembah itu Allah Bapa. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang saya kenal, kami kenal. Siapa Yesus Tuhan yang kamu kenal, yang kamu sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Tuhan Bapa itu Sus? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa Tuhan itu Sus? 1. Markus 12:29. Jelas kan? Bisa dilihat Sus. Tidak. Yohanes 5:3. Benar bang Ustadz, ibaratnya masuk sama korelasi kata bang Alpi tadi bang. Apa? Pak Ustadz, karena ibaratnya kata-kata Mesias itu diurapi. Iya, bukan Tuhan. Kalau diurapi bukan Tuhan. Kores diurapi, Daud diurapi, Yesus diurapi. Wajar dong, dia bukan Tuhan, nabi dia. Tuhan bang. Mana ada Tuhan diurapi ya bangku? itu ajaran siapa? Lanjut dulu Ajaran deh. siapa? Saya capek deh, mulai dari siang tadi saya deh. Iya, nggak ada bang Tuhan diurapi. Diurapi itu kan bang. Benar bang. Nggak ada berat Tuhan nggak ada Tuhan diurapi bang. Tapi Yesus itu sebagai anak Allah abang, yang ibaratnya sudah dinubuatkan di perjanjian lama abang, akan datang Mesias yang akan menyelamatkan kalian. Nah Yesus ibaratnya mau dibaptis karena untuk mengajarkan, ibaratnya memperkenalkan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak bang. Dan ia ibaratnya dikenal sebagai guru, sebagai nabi, sebagai imam. Waalaikumsalam. Itulah julukan Yesus. Kan saya bilang ada 3 julukan Yesus bang. 3, nabi, Tuhan, sama imam. Benar Bang Dana, ada nggak satu orang yang pernah dibaptis oleh Yesus bang? Kenapa? Ada nggak satu orang yang pernah dibaptis oleh Yesus bang? Malah Yesus yang dibaptis bang. Iya, enggak. Saya nanya. Malah Yesus Ada nggak orang yang dibaptis bang? Malah iya Yesus, tahu. Malah Yesus yang ibaratnya maju untuk dibaptis duluan bang. Dia ada ngebaptis orang nggak?
makanya itu bang, dia sebut Tuhan. Simpel. Makanya dia sebut Tuhan. Ada enggak? Ada enggak orang yang pernah dibaptis dia? Yesus itu mencontohkan bang, makanya Iya, dia oke. dibaptis, Bang. Gimana cara dia mencontohkan? Ada enggak dia? Iya, ada enggak dia ngebaptis orang? Satu nama aja, silakan sebutkan siapa tuh orang yang pernah dibaptis Yesus. Ya kan saya bilang dari tadi abang, Yesus itu bukan membaptis bang, tapi dia mencontohkan secara langsung abang. Dia orang pertama. Mencontohkan itu definisinya apa sih bang? Dia orang pertama yang dibaptis dengan nama Bapa, Allah dan Roh Kudus bang. Dia mengajarkan bang baptis itu kayak gimana bang. Dia pengajar bang. Iya, pengajarnya tuh ada nggak orang yang pernah dibaptis dia? Lah kan saya bilang abang tadi kan Yesus itu mencontohkan abang sebagai guru. Aku masih memberikan pertanyaan esai. Aku masih memberikan pertanyaan esai. Oke. Yang dibuat kalau pertanyaan esai nggak bisa dijawab, sekarang opsional. Ada nggak orang yang pernah dibaptis oleh Yesus? A ada, B tidak. Silakan. Ya kan tadi saya sudah bilang secara lisan abang. Yesus itu mencontohkan abang tidak ada. Ya makanya saya bilang nggak ada bang. Makanya abang ini ibaratnya Yesus lo mencontohkan cara membaptis. Orang pertama kali yang dibaptis itu Yesus bang. Dia memperkenalkan Roh Kudus bang. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus bang. Yesus sendiri mengajarkan itu. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sabar. Bang Dana, kenapa belum tidur sih bang? Padahal besok Natal loh. Mending tidur abang daripada buat kami pusing di sini bang. Betul. Aduh bang, ibaratnya Tritunggal itu nggak bisa dilalui. Tritunggal itu nggak bisa dilalui bang sama manusia. Jangan membahas Tritung sama aku bang. Aku tahu Tritung itu bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Una substantia, tria personae. Aku udah lama bang membahas itu. Kalau daripada gue kayaknya. Gini bang. Ya, aku sebenarnya nggak pernah mau membahas konsep teologi atau konsep ketuhanan tuh. Ya kalau kalian menyembah Yesus ya silahkan gitu. Tapi gini loh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk saudara-saudaraku yang non muslim. Jadi Bang Dana, ini mungkin, kemana bapak itu? Bagus. Jadi gini Bang Dana ya, mungkin kawan-kawan Alfi di bawah pun sepakat nih bang. Kami dari tadi mendengarkan jurus melayang-layang di atas air bang, yang keluar dari mulut Bang Dana ini bang. Wah, kayak apa bang? Kan saya ibaratnya kayak roh Tuhan. Sesuai sejarah bang. Kayak roh Tuhan bang, Kejadian 1:2. Roh Tuhan melayang-layang di atas air, kayak gitulah bang penjelasan abang dari tadi. Masa bang? Bener nggak kawan-kawan? Biar aja kawan-kawan di bawah yang jawab bang. Serius bang, jangan Alfi yang ngeklaim pribadi ya. Bener nggak kawan-kawan? Waduh, berarti kalian yang nggak tanggap bang. Mungkin abangnya terlalu gini ya. Mungkin abangnya terlalu kecerdasan kaminya yang kerendahan mungkin ya. Mungkin kasihan bang, terlalu cerdas dia bang. Bisa jadi terlalu cerdas. Gini bang, saya ada pertanyaan bang. Ibaratnya kan ini kayak memusingkan saya bang, karena ada di ayat bukan saya ibaratnya nyinggung kan, ini kan kayak pertanyaan aja bang, ibaratnya yang bikin bingung pikiran saya tuh. Nah, ada ayat di Al-Quran yang mengatakan ibaratnya hewan melata itu anjing, burung, gagak, kalajengking, sama apalah ibaratnya ada 5 hewan melata yang datanya mana? Tampilkan datanya, jangan asal ngomong. Lupa saya di mana bang. Bentar ya saya cari bang. Jangan nanya kalau nggak ada datanya. Iya bang. Bentar saya cari bang. Aduh, ya Allah. Sudah raja besok nanti.
Iya, udah bener. Istirahat, besok Natalan. Alhamdulillah bang, bisa buat kita istighfar terus. Iya. Aduh, Bang Dana. Anu bang, di apa? Hadis Sahih Muslim 2. Itu bukan Quran. Allah. Maksudnya dia anu, bilang Quran saya lupa, tapi hadisnya saya gitu. Qurannya saya lupa, tapi hadisnya saya dia bilang Quran tapi sebutnya An-Nasa'i. Aduh, An-Nasa'i berapa? 26 An-Nasa'i bu? Kalau nggak salah ingat 2640 An-Nasa'i. Apa bunyinya di sana? Aku pengen tahu dong. Pokoknya Rasulullah itu pernah mengatakan ibaratnya hewan melata yang halal dibunuh itu ada 5 hewan melata. Gak pernah dengar. Anjing, Nggak ada. anjing, burung, Bang. Nah, An-Nasa'i 2640. Enggak. An-Nasa'i 2640 itu kitab manasik haji, pada bab dibolehkannya berwewangian ketika ihram. Ini wewangian, Bang. Ini parfum. Oke, aku tunjukkan aja nih. Allah, gini kali lah. Aduh. Dapat syubhat dari mana lah anak ini? Nih Bang, 2640. Ku tunjukin sama Bang nih. Macam mana kayak gini mau diskusi bawa data aja gak betul lah. Kayak mana Bang? Gimana barangnya? Kasihan. Aduh ya Allah. Udah suruh belajar dulu lah Bang Dana, kamu itu. Kasihan. 26 nih Alfi tunjukin ya. An-Nasa'i 2640 ya. Nih Alfi nggak pernah bohong kawan. Kitab Kristen aja Alfi nggak bohong, apalagi kitab sendiri kan. Tuh 2640 manasik haji dibolehkan berwangian ketika ihram. Nah, translate-nya kalau abang pengen tahu nih translate-nya. Saya pernah apa nih? Bentar. Kok nggak nampil dia tadi ya? Enggak, pokoknya saya pernah dengar itu Bang. Saya pernah memberi Rasulullah minyak wangi untuk bertahalul, dan saya pernah memberikan minyak wangi untuk berihram dengan minyak wangi yang tidak serupa dengan minyak wangi kalian, yaitu dengan tidak ada bekasnya. Mana Bang? Hewan melata itu anjing. Enggak Bang, Alfi tahu syubhat ini, tapi alangkah baiknya kalau abang mau melemparkan suatu pertanyaan tuh abang harus punya dasar dulu. Yang pertama, dabba. Iya sih, itu benar. Dabba, ya gini Bang. Dabba pada hadis itu ya. Dabba itu bukan pure hewan melata Bangku. Nggak ada padanan kata bahasa Indonesia yang sanggup menerjemahkan kalimat itu. Namun secara spesifiknya begini ya. Itu adalah hewan-hewan yang najis dan dibolehkan dibunuh. Itu dabba. Di tanah suci. Dabba. Iya Bang, di tanah suci. Kenapa itu memang Bang? itu memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi melata. Namun itu gini ya Bangku ya. Abang tahu nggak jumlah kosakata bahasa Arab itu berapa? 12 juta. Bahasa Indonesia 300.000, 200.000-an. Abang punya utang ke saya itu 12 juta. Abang bayar cuma 200.000. Terbayar nggak tuh Bang? Terlunasi nggak tuh Bang? Nggak bisa Bang. Berarti bahasa Indonesia belum mumpuni ibaratnya mengartikan bahasa Arab gitu. Memang, abang coba search sekarang bagaimana tanggapan Kemenak terhadap terjemahan, atau aku yang tunjukin deh, nggak apa-apa. Gini ya, kami tuh nggak pernah berpedoman sama sepenuhnya terjemahan abangku, karena terjemahan itu nggak bisa mewakili kitab-kitabnya kami yang berbahasa Arab.
salah satu contohnya nih dari Kemenak langsung ya. Ku tunjukin nih. Makanya tadi pas ku katakan ada nggak sih Al-Quran itu dicetak full terjemahan? Nggak ada. Karena kenapa? Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu bukan kitab-kitab yang kami punya. Ya berarti ibaratnya bahasa kita yang ibaratnya kita pergunakan setiap hari ini, yaitu bahasa Indonesia, itu belum bisa kayak menerjemahkan bahasa Arab gitu ya. Gitu kan? Lebih tepatnya belum mampu, Bang. Nah, belum mampu kan? Makanya kami tuh di dalam ulumul Quran itu ada 15 kaidah ilmu yang harus dipelajari, dan pondasinya itu ada nahwu was-sorof. Nahwu itu bapak segala ilmu, sorof itu ibunya. Nih kemenak.go.id apa dikatakan di sini? Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jelas? Oke. Ada ilmu baru nih Bang. Jadi terjemahan kami bisa dirubah nggak? Terjemahan kami gimana? Jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang membawa ibaratnya ayat Al-Quran kan, ibaratnya kayak diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan, itu belum bisa dipercaya kan Bang? Iya kan? Terjemahannya bukan tidak bisa dipercaya Bang, tapi tidak bisa mewakili. Karena berarti nggak bisa mewakili kan Bang, ibaratnya ayat terjemahan ke bahasa Indonesia ini Bang, ayat Al-Quran ini yang ibaratnya terjemahan Al-Quran nggak mewakili isi Al-Quran. Oke. Nggak cuman Quran ya, dalam konteks gini ya, kitab-kitab Islam itu kan Arab semua ya kan, baik hadis, lalu syarah-syarah, terus kitab-kitab yang di pesantren itu rata-rata Arabik semua. Ada kitab kuning, ada kitab Iqra, ya kan?